أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والثاني مذكور بقوله فإذا طلع عليك الصبح فاغتسل. Dan adapun yang kedua disebutkan dengan perkataan pengarang Fa'idha qala'a 'alaika, maka apabila muncul atasmu as-subhu, waktu subuh, faghtasil, mandilah untuk Jumatan. Ini masih membicarakan adab-adab yang harus diperhatikan pada hari Jumat. Kemarin yang pertama adalah bersiap-siap untuk sholat Jumat mulainya dari Kamis sore. Nanti mau pakai pakaian apa, siapin. Lalu perbanyak istighfar, tasbih, baca Quran. Nah itu sudah dimulai semenjak Kamis sore, sehingga terasa hari raya Jumatnya untuk kaum muslimin. Sebagaimana yang kemarin dijelaskan, hari Jumat itu lebih utama dari hari raya Idul Fitri maupun Idul Adha. Cuman dari kita kebanyakan antusiasnya giliran Lebaran doang, karena Jumatan sering ditemui jadi biasa aja. Padahal hari Jumat itu merupakan sebaik-baiknya hari. Bahkan ada pendapat Imam Ahmad lebih baik dari hari Arafah. Sementara kita tahu hari Arafah luar biasa keistimewaan, tapi masih lebih unggul hari Jumat. Nah, itu harus kita hadirkan kemuliaan hari Jumat. Mulai dari Kamis sore siap-siap, apalagi malam Jumatnya, Hajat, Yasin, Al-Kahfi, apa aja yang kita baca. Itu namanya muslim yang antusias, yang dapat memanfaatkan momentum-momentum keutamaan. Yang kedua, siap-siap untuk Jumatan bisa dimulai dari waktu subuh. Fa inna waqta ghuslil jumu'ati, karena sesungguhnya waktu mandi untuk Jumatan yadkhulu bidzalika, sudah masuk dengan waktu subuh. Kalau kita pengen mandi Jumatannya habis subuh, itu udah boleh, udah dapat kesunahannya. Ada orang pengen kerja, nanti mau Jumatan gak bisa pulang ke rumah sebab siang masih di kantor, maka boleh dari paginya dia niatin untuk mandi Jumatan. Apa-apa, saya mandi untuk melaksanakan sholat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala, daripada dia mandi gak diniatin, itu hanya mubah saja, gak dapat apa-apa. Tapi kalau diniatin mandinya itu nanti untuk Jumatan dapat pahala
biarpun dari pagi. Fa'in lam tubakir ilal masjidi, maka apabila engkau belum berpagi-pagi menuju masjid, fataqribuhu ila zihabika, maka mendekatkan mandinya kepada jalannya engkau menuju masjid, afdalu, itu lebih utama, litakuna aqraba ahdan bin nazafati, agar engkau mendekati satu jaminan bin nazafati, dengan bersihnya itu. Umpama kita memang tidak ingin berpagi-pagi sekali datang Jumatan, saya sih nanti jam 9, jam 10 masih ada di rumah, maka afdolnya, lebih utamanya, yang mandi Jumatannya nanti pada siangan. Sebab kalau kita mandinya dari pagi nanti kotor lagi. Maka saya mandinya nanti kalau pengen berangkat baru dimulai. Nah itu lebih bagus. Atau mau lebih bagusnya ya pagi mandi, ntar Jumatan mandi lagi aja. Nah, namun yang kita niatkan adalah yang sedikit laginya kita pengen berangkat ke masjid. Bagi orang-orang yang tidak mendapati itu, boleh dilakukan mandinya dari ba'da subuh. Fa inna ghuslal jumu'ati, karena sesungguhnya mandi Jumat itu wajibun ala kulli muhtalimin, hukumnya wajib atas setiap orang yang merasakan ihtilam, yang merasakan mimpi lalu keluar air mani. Ai amrun sabitun muakkadatun, perkara yang tetap, yang dikuatkan, ala kulli man balagha mabalighur rijali, terhadap setiap yang telah sampai dalam keadaan lelaki-lelaki dewasa. Kalau memang malamnya dia ihtilam keluar air mani, bukan lagi sunnah, justru menjadi wajib. Fa in lam yajibil ghuslu lil khabari allazi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, wa innama, dan sesungguhnya, lam yajibil ghuslu, tidak menjadikan mandi itu wajib, lil khabari, sebab ada satu khabar, allazi rawahu Abu Dawud, yang meriwayatkannya Al-Imam Abu Dawud wa ghairuhu, dan selainnya. Man tawaddo'a yaumal jumu'ati, siapa saja yang berwudu pada hari Jumat, fabiha wa ni'mat, maka yang demikian sebaik-baiknya jalan. Wa man ightasala, dan siapa saja yang mandi, fal ghuslu afdalu, maka mandinya itu lebih utama. Qauluhu, perkataan di dalam khabar itu, fabiha ay fabil tariqati amalun, maka dengan jalan itulah jadikan sebuah perbuatan. Wa ni'mat ay at-tariqatu, yaitu jalan, wal wudu, adalah wudu. Boleh kita wudu saja, fabiha wa ni'mat, bagus. Cuman kalau kita mandi untuk Jumatan lebih utama. Nah, inilah satu hadis yang menguatkan kesunnahan untuk kita mandi sebelum Jumatan. Wasalisu, adapun adab Jumatan yang ketiga, mazkurun, disebutkan biqaulihi, dengan perkataan pengarang, tsumma tazayyan bisyabil bidhi, kemudian berhiaslah engkau dengan mengenakan pakaian putih. Wahia afdhalus thiyabi, dan pakaian putih itu sepaling utamanya pakaian. Fi kulli zamanin, di setiap waktu, haitsu la udhra, sekiranya tidak ada uzur. Nah, kalau pengen mendapatkan kesunahan lagi, khususnya di dalam kita melaksanakan Jumatan, maka berhias dengan pakaian-pakaian yang putih, dapat lagi sunahnya. Pakai gamis warna putih, bajunya, kainnya, nah itu kita dapat kesunahan kalau kita niatkan ingin mengikuti sunnah ini. Sebab di setiap waktu, bukan hanya buat Jumatan, pakaian putih itu
itu lebih utama kalau kagak ada uzur. Ya, kalau cuman beberapa saja boleh dia memakai warna yang lain, namun tetap untuk Jumatan disunahkan mempunyai dan memakai yang berwarna putih. Tsumma qala kama qala al-musannifu, sebagaimana pengarang berkata, fa innaha ahabbu thiyabi ila Allah taala, karena sesungguhnya yang berwarna putih dari pakaian itu merupakan pakaian yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilbasu min thiyabikumul bayadha, kenakanlah oleh kalian dari pakaian-pakaian kalian yang berwarna putih. Fa innaha, karena sesungguhnya yang berwarna putih itu min khairi thiyabikum, termasuk pakaian kalian yang terbaik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah oleh kalian mengenakan yang putih itu terhadap orang-orang mati di antara kalian. Jadi baik yang hidup maupun yang meninggal, Allah Subhanahu wa taala menyukai pakaian yang berwarna putih berdasarkan hadis ini. Rawahu at-Tirmidzi. Kayaknya biar punya 2-3 buat salin-salinan, sehingga kalau kita mendapatkan kesunahan menggunakan pakaian itu khususnya tatkala ingin melakukan sholat Jumat. Wastamil minat tibi, dan gunakanlah dari wangian, dari minyak wangi. Atyaba ma'indaka, yang paling wangi yang kamu punya. Kesunahan lagi, habis mandi bersih pakai yang putih, nah, kita pakai minyak wangi. Jadi orang muslim itu dilihat enak, cakep, seger, wangi, agak sumpah. Ya, kalau kita tidaklah memperhatikan zohir kita, maka yang terlihat adalah yang jelek-jelek. Tapi kalau yang dilihatnya yang bagus, yang segar, yang wangi, nah, terlihat kok orang muslim rapi, cakep, gak sembarangan, sehingga sekeliling kita juga merasa nyaman, merasa enak banget sholat samping dia wangi, bersih begitu. Khususnya ketika Jumatan ini pakai yang paling wangi. Kalau kagak ada beli, ya, orang buat ibadah, ya, sehingga memang yang kita pakai yang dari rezeki kita. Jadi rezeki kita kembalinya ke ibadah lagi. Syukur-syukur yang bagus, yang paling wangi, ya, jangan nungguin orang ngasih mulu, beli. Ya, rezeki kita buat apa? Kalau bukan buat ibadah lagi, nungguin orang ngasih mulu. Ya, peci nungguin orang kasih, kain nungguin orang kasih. Beli yang paling cakep, ya, kain beli yang 5 juta buat ibadah. Ya, kalau kita pengen bagus di hadapan Allah, kita persembahan yang bagus juga. Kalau mau ketemu orang rapi banget, ya, ini kita ke masjid, kita ibadah, yang paling cakep kita beli. Nah, itu namanya orang perhatian. Kalau sama dirinya ini perhatian, ya, nanti ke urusan lainnya perhatian juga. Kalau mau dirinya beli, dia beli mana? Mau dirinya aja beli, gimana mau orang? Siwaz zabadi, kecuali minyak az-zabad. Li'annahu tibun nisa, karena sesungguhnya az-zabad itu wewangian buat perempuan. Ya, karena ada yang buat laki-laki, ya biar kita punya. Ma'akauni Ahmad, disertai adanya pendapat dari Imam Ahmad, yaqulu binajasatihi, yang berpendapat dengan najisnya itu wangian az-zabad. Litawli babihi arwaihul karihatu, sebab wanginya mendominasi harum yang kagak enak. Ya, kalau kita cium kagak enak, kalau kita rasa kita aja kagak enak, nyium bagaimana orang?
Nah itu jangan dipakai yang begitu. Wa yusilu bihi ar-raihatu, dan akan sampai harumnya ila masyamil hadirin, ke penciuman orang-orang yang ada di sekeliling kita, fi jiwarihi, di samping orang itu. Wah ini kurang enak, ini jangan dipakai. Kita aja kagak enak bilang, itu gimana orang lain. Wah ini enak nih, pakai. Kita bilang enak, nanti sekeliling kita juga enak. Yang begini-begini berhati ya, apalagi sholat subuh umpama ya, orang bangun tidur bersihin dulu ya, sehingga kita sholat di samping dia nyaman. Jangan ya, seada-adanya begitu, karena kita ketika berkumpul dengan banyak orang bukan buat kita doang, tapi orang juga akan merasakan kenyamanan atau tidaknya ketika di samping dia. Wa ahabbu dhibir rijal, dan yang paling disukai dari wewangian orang laki, ma zahara rihuhu, adalah yang jelas aromanya, wa khafiya lahu, nah itu yang paling bagus wewangian buat orang laki. Wa tibin nisa ay wa ahabbu tibin nisa, dan wewangian yang paling disukai dari orang perempuan, ma zahara launuhu, yang jelas aromanya, wa khafiya rihuhu, dan yang samar warnanya. Nah, itu syariat. Sampai minyak wangi ada caranya, ada aturannya. Bagaimana muslim kagak diajari cakep, diajari rapi. Pemilihan minyak wanginya ada ketentuannya. Kalau buat orang laki yang bagaimana yang bagus, yang warnanya rada samar, jadi warnanya kagak kereng, tapi kalau dipakai keluar itu wanginya jelas, nampak. Nah itu buat orang laki. Warnanya sih putih, nggak terlalu kereng, terlalu sampai hitam banget. Asal dipakai begini, itu sangat keluar aromanya. Itu buat laki yang begitu. Tapi kalau buat orang perempuan kebalikannya, yang warnanya kereng, yang warnanya jelas, tapi aromanya enggak terlalu menohok, aromanya sedikit aja, karena perempuan. Ya, jadi nggak perlu sampai wangi banget, kecuali dengan suaminya nanti urusan lain lagi. Ini kalau dipakai buat keluar, sebab perempuan nanti banyak fitnahnya. Dia ini sudah nyampe rumah, wanginya masih ada di gang. Itu fitnah nanti. Kalau buat perempuan yang wanginya sedikit aja, kalau mau keluar ya, itu pun harus izin dari suaminya dulu. Tapi kalau buat suaminya terserah, mau pakai sweater juga nggak ada urusan. Nah itu buat dirinya. Nah jadi pemilihan yang wanginya bagaimana diatur dalam syariat. Bagi kita orang laki, cari yang memang wanginya enak, selalu dipakai, cium sampai jauh. Nah, itu luar biasa. Tapi warnanya rada sama. Wa baligh fi tanzifi badanika bil halqi, dan maksimalkan di dalam membersihkan badanmu bil halqi, dengan mencukur. Ini masih adab untuk Jumatan. Linahwi ibtin, dengan seumpama mencukur bulu ketiak. Wa anatin, dan mencukur bulu kemaluan. Idza lam turid at-tadhiyata, apabila engkau tidak ingin berkurban fi asyri Dzulhijjati, pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, yang bertanya, mana itu dalilnya? Kalau kita pengen berkurban, tidak memotong rambut, ya, tidak memotong bulu ini dan seterusnya, tidak gunting kuku. Di antaranya dari penjelasan ulama ini, sebab ya, nanti kita akan dibangkitkan dengan kurban itu sebagaimana keadaan kita sekarang. Nah, maka kuku-kuku kita ngikut datu nanti, rambut, kuku dan seterusnya. Nah itu ngikut kalau kita pengen berkurban. Setelah berkurban, nah, silahkan kita potong, kita rapihin lagi. Tapi kalau udah masuk Dzulhijjah nih, sekarang udah tanggal 6 Dzulhijjah. Dari kemarin itu awal tanggal pertama, kalau memang
ada niat untuk kurban sunnah, gak usah dipotong dulu kukunya. Begitupun rambutnya, sebab keadaan kita sekarang akan dibangkitkan percis yang sekarang ini. Nah, sehingga ngikut semuanya itu, kukunya, rambutnya, dengan kurban yang kita sembelih. Tapi kalau tidak ada berkurban, tidak ingin dan tidak niat, silakan rapihkan, sebab tidak ada kepentingannya di situ. Amma halqur ra'si, adapun mencukur rambut, fa mubahun, maka hukumnya mubah. Illa in ta'adza bi baqa'i sya'rihi, kecuali apabila terganggu dengan tetapnya rambut orang itu. Kalau terganggu, rambutnya semakin panjang, au syaqqa alaihi, atau terasa berat, ta'ahuduhu, merawat rambutnya, fayundabu, maka sunnah hukumnya. Jadi hukum asal potong rambut mubah. Mubah itu pahala kagak, dosa kagak, mubah. Cuman kalau terlihat jadi jelek, terganggu, ya mau wudu jadi susah atau terasa berat, merawat dan merapihkan justru sunnah, mendapatkan kesunahan di dalamnya. Wal qassi, dan menggunting ayli syaribihi, kumisnya, hatta tabdua humratus syafati, sehingga nampak merah bibirnya. Menggunting atau mencukur kumis ada kesunahan. Wa yukrahu istiqsaluhu, dan dimakruhkan mencukur habis kumisnya. Makruh, sampai klimis tidak tersisa bulu kumisnya. Cukup ya kita tipiskan saja itu bulu kumis sehingga terlihat merah bibir atasnya. Kalau sampai habis enggak ada sisanya lagi, itu makruh. Wat taqlimi ailil azfari, dan menggunting kuku, jumatan, semuanya diberesin, mulai dari pakaiannya, wangiannya, sampai urusan-urusan nyukur, menggunting. Di antaranya gunting kuku. Wal afdalu, dan yang utama di dalam fit taqlimi lil yadaini, di dalam menggunting kedua tangannya, maksudnya gunting kukunya, ayyabda'a fil yumna, ia mulai dari tangan sebelah kanan, bisababati, pada telunjuknya, ilal khinsiri, sampai kelingkingnya, wilaan, secara berturut-turut, wa yakhtima, lalu ia tutup bi ibhamiha, bi ibhamil yumna, pada jempol ya tangan kanannya, wa fil yusra, dan pada tangan kiri, ia beda'u bil khinsir, ia mulai dengan jari kelingking, wa yakhtimu bil ibhami, lalu ia tutup dengan jempol tangan kirinya itu, alat tawali, secara berturut-turut. Nah, ini afdol atau keutamaan cara menggunting kuku, mulai dari tangan yang kanan. Ini tangan kanan ini, mulainya dari mana? Dari telunjuk. Ini dulu. Jadi jari pertama yang digunting adalah jari telunjuk kanan. Satu, terus alhamdulillah berturut-turut, 2, 3, 4, lalu jempol. Tapi itu yang kanan. Nanti kalau kiri mulainya bukan dari telunjuk, tapi dari kelingking. 1, 2, 3, 4, 5. Itu afdolnya seperti yang tadi disebutkan. Lihat syariat. Ya, urusan teknis saja ada caranya. Ini kan teknis namanya. Kalau yang namanya gunting kuku, ya semua setuju itu untuk merapihkan agar kagak kotor, agar bersih semuanya. Ya, pasti mengatakan keutamaan, tapi teknisnya sampai mendetail begitu Islam ngurus itu. Ya, wanginya bagaimana tadi dalam parfum, dalam minyak wangi, teknis cara guntingnya seperti apa, begitu yang Nabi ajarkan. Ya, jadi mulai dari kanan telunjuk, berhenti di kelingking, jempol, nanti kirinya dari kelingking, berhenti di jempol. Wafir rijlaini, dan pada dua kaki. Nah, kalau kaki ini ayyabda'a min khinsiril yumna, ia mulai dari kelingking
kaki sebelah kanan, ila khinsiril yusra, sampai kelingking kaki sebelah kiri, alal wilahi, secara berturut-turut. Kalau kaki, umpamanya ini kaki nih, anggap dah mulainya dari sini, kelingking kanan terus putar ke sini, ntar kiri sini terus berhentinya di sini. Jadi begitu. Ya, dari kelingking kaki kanan terus jempol kaki kanan, jempol kaki kiri, terus berhentinya di kelingking kaki kiri. Gitu. Nah, ini hal-hal yang meskipun terlihat kecil, namun ketika kita mempraktekkan tidak dapat pahala sunnah. Yang membedakan adalah ketika kita menggunakan ilmu dan dapat pahala sunnahnya. Wasiwaki ai wabaligh fi tanzifi siwaki, dan maksimalkan di dalam membersihkan badanmu, gigimu menggunakan siwak. Gosok gigi sebelum jalan biar bersih, biar harum. Wasairi anwa'in nasofati, dan seterusnya dari macam-macam membersihkan badan. Wa taqyi birraihati, dan mengharumkan aromanya. Wa huwa bil miski afdalu, yaitu dengan misik lebih utama. Illa in kunta mujriman, illa in kunta muhriman, kecuali kalau kamu dalam keadaan ihram. Kita lagi niat pengen bikin umroh, umpama lagi ihram. Fayajibut tarku, maka tidak boleh, maka wajib meninggalkannya. Kagak boleh pakai wangi-wangian. Nah, kan ini hari Jumat, saya mau sholat Jumat, kamu kan lagi ihram dan niat tadi. Nah, mau nanti tawaf, mau sa'i, belum tahallul, maka nggak boleh kita memakai wangi-wangian meskipun ya, itu mau Jumatan. Iman, atau engkau dalam keadaan berpuasa, fayukrahu laka atibu, maka dimakruhkan bagimu memakai wangi-wangian. Nah, ini mau Jumatan nih, iya, tapi kamu puasa, makruh. Ya, atau sedikit saja apabila ada bau yang mengganggu sehingga hilang itu bau. Jangan sampai berlebihan. Qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, man nazafa thawbuhu qalla hammu, siapa saja yang bersih pakaiannya maka akan sedikit gelisahnya. Wa man qaba rihuhu, dan siapa saja yang wangi, yang harum wanginya, zada aqluhu ay fahmuhu, akan bertambah pemahamannya. Imam Syafi'i orang yang perhatian dengan pakaian, ya, dengan kebersihan dirinya, itu orang yang sedikit gelisah, ya, karena dilihatnya enak terus. Biar kata mungkin dipuyeng kali, man dilihatnya enak aja, ya, sebab dia perhatikan dirinya. Dan orang yang wangi, yang memperhatikan wangi dirinya, itu akan bertambah pemahamannya. Nah, diantaranya agar kita bertambah pemahaman dan sedikit gelisah dengan memperhatikan kebersihan kita. Situ ya, warrabi'u madhkurun. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim